Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan memandang kita, para pendosa ini. Adorasi sebagai saat Tuhan memandang kita, para pendosa. Kita memasuki masa Prapaskah tahun ini, ditandai dengan hari Rabu Abu saat kita menerima abu. Saya sungguh terharu melihat begitu banyak orang Katolik pada saat hari Rabu Abu pasti menyempatkan diri untuk misa kudus dan kemudian menerima abu di dahinya. Tetapi kita tahu pada masa pandemi ini ada pengaturan-pengaturan liturgis yang berbeda. Berkaitan juga karena tidak semua tempat bisa misa secara offline ya. Hanya mengikuti misa secara live streaming atau online. Lalu ada macam-macam kemungkinan, tapi umumnya keuskupan mengatur dengan bijaksana secara pastoral agar umat bisa menerima abu. Dari tahta suci sendiri ada kebijakan abu bisa diterimakan secara tidak didai, tetapi dengan cara ditaburkan di kepala, meskipun nanti sore harus keramas ya kemudian. Tetapi yang paling penting, kita ditaburi abu itu memiliki makna yang sangat mendalam. Kita tahu abu itu adalah hal atau barang atau benda yang tidak berharga, dibuang. Bekas bakaran, biasanya dalam hal ini daun palma. Tetapi abu memang dalam kitab suci dan tradisi liturgis gereja dilihat sebagai tanda penyesalan, tanda pertobatan. Dan itu mengungkapkan betapa orang yang memakai abu atau mengenakan abu, ingat itu misalnya orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe itu orang-orang kafir pada waktu itu bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi mereka bertobat lalu menaburi dengan abu, tanda mereka bertobat. Begitu pula dalam tradisi Yahudi serta kita semua dalam gereja Katolik, penggunaan Rabu Abu saat kita ditaburi atau dikenai abu ini mengungkapkan dan mengajak agar kita semua bertobat. Pertanyaannya, mengapa kita bertobat? Karena Tuhan memandang kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita dan menginginkan kita semua berdamai dan bersatu dengannya, apapun dosa kita. Kita ingat di dalam ajaran gereja dalam konstitusi liturgi misalnya, bahwa dengan Rabu Abu kita memulai masa Prapaskah dan ada dua ciri khas dari masa Prapaskah ini. Yang pertama adalah mengenangkan atau menyiapkan baptis, dan yang kedua membina pertobatan. Dua ciri khas ini semua mengarah pada persiapan sekaligus merayakan peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan itu adalah puncak misteri iman kita ketika Yesus menderita sengsara dan wafat, namun kemudian bangkit. Peristiwa seagung ini mesti perlu disiapkan selama 40 hari.
Dan 40 hari itu lambang persiapan yang utuh. Nabi Elia juga menyepi berpuasa 40 hari. Bangsa Israel menyiapkan diri memasuki tanah terjanji juga 40 tahun malahan. Tapi yang paling jelas adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum berkarya, dia itu berpuasa selama 40 hari. Kita meneladan orang-orang kudus terutama Tuhan Yesus ini. Dalam hal ini kita menyiapkan perayaan puncak iman kita, sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Marilah kita meyakini bahwa adorasi adalah saat Tuhan memandang kita pendosa. Jangan sampai adorasi hanya terlewat begitu saja, tapi mesti kita sadari sebagai bagian gereja kita ikut merayakan masa prapaskah, diupayakan dengan pantas. Caranya gimana? Dengan pertobatan. Abu yang telah kita terima nanti pasti merupakan suatu tanda bahwa kita ingin bertobat, menyelaraskan diri kembali dengan kehendak Tuhan agar berkenan kepadanya. Kita boleh bersalah, kita boleh berdosa, karena nyatanya kita rapuh. Tetapi kita harus bangkit untuk meninggalkan itu dengan pertobatan kita. Mohon rahmat Tuhan agar senantiasa kita bisa hidup lebih baik. Dengan adorasi pada awal masa Prapaskah ini, marilah kita melihat, memandang sakramen Maha Kudus. Dan lihatlah Tuhan juga sedang memandang kita pendosa ini. Memandang berarti mengasihani, memberi perhatian. Dan Tuhan seakan dan memang betul-betul mengatakan kepada kita masing-masing, aku mengasihi kamu dan dosamu sudah kuampuni. Aku mengasihi kamu dan dosamu sudah kuampuni. Ucapkan itu berulang-ulang, sesering mungkin, dan itu akan memberikan hidup, iman, harapan, dan kasih kita. Marilah kita lanjutkan adorasi sambil memandang Tuhan yang juga memandang kita, karena Dia berkata, aku mengasihi kamu dan dosamu sudah kuampuni. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.